Jangan lupa tata mama ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube YD China. Seperti permintaan teman-teman ya, kalau Y lagi ada di kampung mau minta melihat kebunnya Kuku. Jadi ini kebun yang sudah ditanamin waktu musim semi kemarin ya, jadi sudah mulai tumbuh tanamannya. Oh iya, desa terpencilnya suami ini ada di daerah Shanxi ya, tepatnya di Sante, yaitu Shanxi bagian utara ya. 来，朋友们想看姑姑的院子，我们带去转一转看，从前面看好不好？ 对，从门口开始看。Oh iya teman-teman, jangan lupa ya dukung terus channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya agar Y dan keluarga tambah semangat untuk ngevlog. Teman-teman, di sini tanamannya terongnya Kuku. Nih, terlihat gak nih? Ini terongnya jenis terong yang bulat, Yuan Chenze. Jadi ini masih kecil nih, banyak nih tuh. Jadi penduduk sini ya lebih suka makan terong yang bulat itu ya dibandingin yang panjang. Tapi di sini Kuku juga ada nih tanam terong yang Changqianse, yang panjang ya. Ini kayaknya bibitnya pemberian dari nenek yang di atas bukit tahun lalu deh, karena dia salah beli bibit ya. Dia nggak terlalu suka nih makan terong panjang, jadi bibitnya dikasih ke Kuku. Jadi tuh penduduk lokal sini ya memang tuh lebih suka tuh jenis terongnya tuh yang bulat dibandingin yang panjang gitu. Ini banyak banget nih, silakan nih dilihat. Terus di sini adalah pohon cabenya Kuku ya, nih cabe-cabenya nih. Ini masih kecil nih. Cabenya itu bisa tumbuh gede banget nih ya, panjang nih ya, kurang lebih nih seperti yang sebelah sana nih. Ini panjang banget. Ini kalau di Indonesia ada sih kayaknya di supermarket ya jenisnya ya. Jadi cabai hijau yang modelnya seperti ini itu. Yang ini bukan yang keriting ya, kalau yang keriting itu dia lebih pedas ya, yang ini nggak terlalu pedas nih cabenya. Jadi ini di sini nih cabai semua ya. Bisa juga jadi cabai merah kalau misalkan ditanamnya lebih lama waktu panennya. Nih segede ini nih yang kalau bisa pas kita makan nih panen nih segede ini nih, panjang banget. Nih, jadi ini telapak tangan saya nih. Gede ya. Ini cabai. Terus kita ke sana yuk. Yang di sini nih ada tanaman semacam kayak labu atau apalah ya. Di sini disebutnya cikeciao. 切咧， Qianlian, saya lupa tuh. Kohlrabi. Jadi ini tuh biasa dibuat salad atau enggak panjang cai, kayak acar atau kimchi-kimchinya orang sini ya, tanpa harus dimasak ya. Nih. Nah, gedenya tuh seperti itu tuh. Ini enak loh. Ini kalau misalkan kita mau buat sayur lodeh ya, ini nih bisa sebagai pengganti labu siam nih, kohlrabi namanya. Terus masih ada juga kohlrabi yang sebelah sana nih, tunas-tunasnya nih udah tumbuh ya, belum keluar buahnya nih. Nah ini juga nih tunas-tunas kohlrabi nih. Terus di sebelah sini ada daun selada. Seger banget ya ini kalau mau langsung lalapan ya, petik makan gitu ya, cuci bersih makan. Lalu ini pohon tomat nih, tanaman tomatnya di sini semua nih, lihat nih tomatnya. Nih ada yang ijo-ijo nih, enak banget ya, bisa buat dabu-dabu. Karena kalau di pasar itu nggak ada yang ijo, susah banget nyari tomat ijo di sini. Apalagi tomat hijau yang kecil ya. Nah ini tomat yang merah-merah tapi belum siap panen nih, ini ya masih belum terlalu merah.
Ini nih tomat kuku itu tanam banyak ya, karena orang sini nih suka makan pasta tomat ya, kayak pasta tomat kayak gitu, dipakein kentang kukus, terus bumbunya itu saus tomat, dan bisa diawetkan dengan cara dimasukin ke dalam toples terus dikukus kayak di video saya yang sebelumnya tuh saya pernah kasih lihat ya, atau enggak langsung aja cuci bersih masukin freezer jadi dibekukan, itu awet banget, tahunan juga nggak masalah. Terus di sini ada tomat kecil nih. Jadi tomat cherry ini sengaja ya kuku tanam buat kita ya, karena kan saya dan anak nih kalau pulang kampung nih seneng banget nih makan tomat cherry. Jadi kuku tanam 2 pohon tomat cherry gitu. Lalu di sini masih dengan pohon cabenya kuku ya. Jadi pohon cabai yang hijau yang tadi nih yang besar nih. Tapi kalau misalkan ditanam lama bisa merah juga. Jadi ada pohon cabai, ada paprika juga nih, paprika merah nih. Jadi kalau di sini kan cabai, paprika itu bisa dijemur kering, ntar dijadiin bubuk ya. Jadiin bubuk cabai. Yang di sini seledri ya, tanaman seledri. Oh iya, kalau di sini itu seledri itu kita yang dimakan adalah batang seledri ya, bukan daun seledri. Jadi kalau di Indonesia itu dijual namanya seledri import ya, yang batangnya tuh besar-besar tuh ya. Ini enak sih, manis. Lalu yang di sebelah sini nih ya, ini tuh semua. Ini kalau nggak salah nih buncis nih, tapi ini lagi nggak ada buahnya. Lalu yang merambat yang di luar sini nih ya, kelihatan nggak? Adalah semangka. Udah dipanen beberapa kali ya. Ini sisa yang satu nih kecil nih semangkanya. Terlihat nggak? Tapi ini mesti di luar. Jadi merembet di tempat yang kecil ini salokan. Nah yang ini yang buncis tadi. Yang udah berbuah buncisnya sebelah sana. Ini buncisnya nih yang berbuah nih. Tuh. Ini udah agak tua nih yang ini. Ini buncis-buncisnya merambat di pagar sebelah sini. Lalu kita ke sebelah sana ya. Lihat ada tanaman apa lagi yang di depan kebun. Oh iya, sebenarnya ini kebun yang di depan rumah ini untuk kebutuhan sehari-hari masak ya. Kuku itu masih punya satu ladang lagi yang besar di atas bukit sebelah sana. Itu tanam lebih banyak jagung, kentang, ubi dan macam-macam deh di sana deh. Kalau di sini nih untuk petik sedikit-dikit kalau misalkan mau masak gitu. Nah ke secousu, itu kurma merah Chinese ya. Jadi kurma ini nih ya kita biasanya sebut kurma merah Chinese ya, penyebarannya itu di wilayah Asia Timur. Kalau misalkan di Indonesia itu banyak dijual di toko obat ya, karena kan ini kan sebagai obat herbal juga ya bisa ya. Disebutnya itu fungco atau enggak angco. Jadi ini belum merah ya. Nah di bawah pohon kurma ini ada pohon jagung, jadi tinggal beberapa. Ini sebenarnya nih ya yang luas yang kosong ini nih ya, dulu tuh ditanemin jagung, cuman sudah dipanen kan ya, jadi ditanemin sayur-sayuran yang lain. Karena kalau misalkan tanam jagung itu waktunya nggak cukup, karena kan udah mau masuk akhir musim gugur ya ntar ya, itu jagungnya belum tumbuh sedangkan cuaca udah dingin, jadi si jagungnya itu tuh pohonnya udah mati gitu, belum keluar buahnya. Jadi ini kuku baru ditanemin sayur-sayuran yang xiaopai cha ya kalau nggak salah ya, sayur sawi putih, jadinya lebih cepat ya masa panennya ya. Di sebelah sini pohon labu ya, jadi yang merambat di sebelah pagar sini nih labu nih. Nah ini labu-labunya nih, ini labu kuning ya kalau nggak salah, ini belum siap panen. Kita cari ya labu yang
sudah keluar. Yuk lihat ke sana. Ini pohon labunya benar-benar merambat sampai keluar sana ya, lihat tuh. Kalau nggak salah tuh cuman ditanam 4 bibit ya, terus dia langsung merambat sampai ke situ selokan ya kita sebutnya ya, karena kan udah di luar pagar nih. Yuk kita lihat sebelah sini nih, ini ada siopai chai, jadi seperti sawi putih yang kecil nih. Ini udah numbuh tunasnya. Kalau yang sebelah sana belum numbuh ya tunasnya ya. Ditanemin ini juga sama siopai chai sama kuku yang bekas tanaman jagung. Lalu sebelah sini ada huangqua. Huangqua itu timun, cuman udah mulai panen, udah sisa sedikit tuh. Ini timunnya timun yang panjang-panjang itu tuh. Yang ini bengkok ke sana sini timunnya. Kelihatan nggak tuh? Ini udah selesai panen berapa kali ini timun nih. Jadi ini sebenarnya udah mau diganti. Ya ini juga siopai chai. Sawi putih kecil ya. Karena masa panennya itu lebih cepet ya. Jadi digantiin sama kukus tuh tanaman ini nih sawi putih kecil. Dulu di sini kalau nggak salah tanam apa ya saya lupa. Ichen kuku itu licung lajau. Bener, waktu yang musim semi kemarin kuku di sini nih tanamnya nih tanam apa? Cabe ya, cuman sudah mulai panen kan ya, udah dibersihin, ganti lagi nih, digarap lagi nih, baru nih jadi sawi putih kecil. Jadi nih ya, dari yang musim semi kemarin sampai sekarang nih ya, sudah banyak yang berubah ya, karena kan sudah ada yang dipanen kan ya, terus diganti lagi tanamannya. Seperti yang di sini ini tanam korabi nih. Kalau dulu kan di sini tanamnya adalah bayam, tapi udah panen selesai ganti korabi. Di sini ada labunya loh yang gede. Tenang kok. Nih, yang ini sudah lumayan gede loh labunya nih. Nih di sini ada satu pohon anggur kecil nih. Taruh di sini. Nggak tahu kenapa kuku bisa tiba-tiba ada satu kecil di sini. Lalu di sini ada pepekwa. Jadi tuh namanya apa ya? Kabocha. Nih, kabocha nih banyak banget. Tingtuo nih ha. Kabocha hijau kecil nih. Ini enak nih, manis banget. Vitaminnya tinggi. Jadi macam-macam labu ya ditanam ya. Jadi dari model kabocha, labu kuning, labu hijau, terus butter squash tuh yang labu yang warna kuning panjang itu ada semua ya. Di sebelah sini jangan keinjek ya. Di sini juga siopai chai nih, tunas-tunasnya nih. Ini baru ditanam berapa minggu. Yang ini sudah mulai keluar nih siopai chai nih, sawi putih kecil nih. Wah, di sini masih banyak loh pepekwa. Hotot tiao tiao. Lalu di sebelah sini tetap terong bulat, masih ada terong bulat. Terong itu identik dengan ungu-ungu. Ininya aja ungu nih, bunganya ungu. Itu terong-terong bulatnya sebelah sini. Ini kandang ayamnya kuku ya. 在这个地方，鸡我原来有4只老母鸡，现在4只白色的老母鸡。Ini yang lama nih. 那个鸡应该就是新买的鸡吧，鸡崽子，现在也快长了，那还没开始下蛋了。 Oh. 夏天鸡也换毛了，你看鸡毛掉的。鸡也那个有一个鸡蛋。是。 Di sini juga labu ya, tuh ada tuh labunya tuh yang gede sebelah sini. Di sebelah sini ada. Jadi sampai ke luar-luar nih labu sebelah sana tuh banyak banget lebat.
Lalu Bu, kita menuju sini ya. Ini pohon anggurnya Kuku yang musim semi kemarin dirapiin. Ini sudah bisa dimakan anggurnya. Kami sudah makan kemarin. 这棵葡萄树好几年了，今年开始结葡萄了。这棵葡萄应该是能吃的，尝一尝吧。看这这，甜吗？有点酸。嗯，看这儿，这儿哦葡萄好吃吧？那还没好呢，这绿的。哦，这个应该剪完了。你看这个给二锤吃了。Udah dimakan sama anaknya, lihat tuh, udah dimakan sama anaknya, tinggal ranting-rantingnya doang. terus nah nih 这个应该行，这个可以， tuh 是吧？ tuh 这个 pada makannya langsung Nah, dari saya. pohon, jadi Nih. sisa rantingnya doang di pohon. 来，我给大家尝一尝。 Nah,这个好吃. Udah matang. Kalau udah matang manis. Nah, ini makan langsung dari pohonnya. Di sebelah sana ada lagi banyak. Yuk coba muter cari si anggur. 这挺大的，这儿，哎，这个应该看起来不错。 Wah, di sini banyak, lihat tuh. Lihat tuh. 这揪一个尝尝。看一下啊，这还把皮拔。啊，好吃。 Jadi di sini pohon anggur yang merambat ya, lumayan besar ya. Jadi kalau mau makan tinggal langsung petik. 韭菜。 Terus di sini adalah kucai. Kucainya Kuku nih ya, lumayan banyak nih. Jadi mau masak telur apa dicah ya, tinggal potong sedikit. Ini bisa digunain kalau sudah dijemur kering. Lalu buat tumis-tumis ini juga bisa nih dah, bunga bawangnya. 韭菜里边都长了杂草了，我要扒一下。草呀，哎，看草呀， 这也是 Tanaman hama lah ya disebutnya ya. 这草长的。 Nah, ini ada cabai merah yang lagi dijemur sama Kuku ya. Ini dijemur kering supaya ntar bisa dijadiin bubuk cabai. Ini adalah tumbuhan liar yang numbuh di sini ya. Namanya aicho atau tanaman mugwort ya kalau nggak salah ya. Ini nih untuk pengusir nyamuk. Jadi cara pemakaiannya tuh dijemur kering dulu nih, seperti yang kemarin suami habis cabut nih ya, aicho ya. Jadi dijemur kering dulu beberapa hari ya, entar baru dibakar. Nah, asapnya itu kan mengeluarkan satu wangi ciri khasnya ya. Itu yang tidak disuka oleh nyamuk dan serangga gitu. Nah, ini kalau saya menyebutnya adalah bajai besarnya Kuku ya. Jadi suaminya Kuku punya mobil ini untuk bawa-bawa hasil panen ya, tapi rodanya 3, jadi saya sebutnya bajai besar nih. Bahan bakarnya bensin ya, bahan bakarnya solar ya. Jadi salah ngomong kan. Jadi roda depannya 1 roda, yang belakangnya 2, jadinya kayak bajai kan. Ini losbak yang di belakangnya nih untuk bawa hasil-hasil panen. Teman-teman, kita jalan sampai keluar ya. Ini nih pohon si labunya merambat sampai sini ya. Jadi kalau berbuah nih bisa sampai ke arah selokan-selokan sini nih. Sekarang kita lihat yang di depan sana, ada sedikit tanah yang Kuku tanemin jagung ya. Di sini menanam 2 jenis ya, 2 jenis jagung, yaitu jagung ketan dan jagung manis. Setiap satu tanaman jagung ini ya keluar 2 buah jagung. Tapi jagung yang di bawah ini nih ya tumbuh ya, biasanya tuh belum tumbuh sampai besar, sudah musim gugur kan ya, sudah harus dipanen ya. Jadi
biasanya yang bisa dimakan ini yang bagian atas, yang bagian bawah ini nggak cukup ya waktunya ya. Ini teman-teman seperti ini ya. Ini satu tanaman jagung keluar 2 buah jagungnya. Yang bagian atas ini ntar bisa dipanen. Yang bagian bawah ini masih terlalu kecil kan. Jadi nggak cukup waktu untuk dipanen. Jadi satu tanaman jagung hanya bisa dipanen 1 buah jagung kurang lebih. Kadang ada juga yang bisa dipanen dua-duanya. Jadi di sini adalah jagung ya. Kalau yang waktu vlog saya musim semi kemarin belum ditanam kan ya, jadi gersang-gersang aja kan ya. Sekarang sudah mulai rapet oleh pohon jagung. Bukan pohon sih ya, tanaman jagung ya, karena orang sini juga nggak sebutnya pohon. 这个就是土豆，紫色皮的土豆，看的花，紫色的花， 哦，那风什么？ 白色的，白色的花白都。花就是白皮。 Oh, Kang tahu. Jadi berdasarkan warna bunganya itu bisa membedakan jenis kentangnya. Ini kentang yang ungu. Bunga yang warna putih itu kentangnya kentang putih disebutnya. Jadi si kulitnya itu pas dikupas putih-putih. Nah, jadi kebun yang di depan rumah Kuku segini aja ya. Masih ada ladang yang di bukit sebelah sana yang lebih besar. Entar kalau misalkan Wai ada waktu, Wai kasih lihat ya tanam apa aja sih di ladang sebelah sana ya si Kuku ya. Sampai di sini dulu ya video Wai hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.